Saudara-saudari pendengar setia RRI Banten dimanapun berada. Pertama-tama saya ucapkan Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik hari ini. Tema Mimbar Agama kita hari ini adalah Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam dan sekaligus juga sebagai Hari Orang Muda Sedunia. Saudara-saudari, sebelum kita memulai mimbar ini, supaya kita dituntun oleh Tuhan, diberi terang hati pikiran, mari kita lebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha murah dan maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan yang kami nikmati sampai saat ini, sehingga kami masih Engkau perkenankan membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti akan firman-Mu hari ini. Dan jadikanlah kami sebagai pendengar dan pelaksana firman-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar setia RRI Banten dimanapun berada, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Saya bacakan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut dan juga kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku pendengar setia RRI Banten dimanapun berada, saya akan coba menjelaskan kata demi kata dan adegan demi adegan dalam Injil yang baru saja kita baca dan dengar bersama. Yang pertama, orang banyak mentertawakan Yesus. Di sini kita dapat melihat bagaimana reaksi manusia
yang sering menilai keberhasilan dan kekuasaan, kemewahan, dan kesuksesan hanya dilihat dari sisi duniawi. Orang banyak gagal memahami bahwa kerajaan Yesus bukan kerajaan dunia, melainkan kerajaan kasih, pengorbanan, dan kebenaran. Yang kedua, tentara menghinanya. Para tentara yang bertugas menyalibkan Yesus menunjukkan sikap brutal dan ketidakpedulian manusia terhadap penderitaan orang lain. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketidakadilan dan ejekan sering hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk tetap mengasihi dan mengampuni. Yang ketiga, penjahat yang bertobat. Salah seorang penjahat mengakui dosa-dosanya dan meminta rahmat Yesus. Dan Yesus menjawab dengan memberi jaminan keselamatan. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pesan ini menekankan bahwa kasih dan pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Dan yang keempat ini, tulisan di atas kepala Yesus, inilah Raja orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang diakui sebagai Raja. Tetapi saudaraku, bukan dalam cara yang dipahami dunia. Kerajaan Yesus adalah kerajaan yang memerintah melalui kasih, pengorbanan, bukan kekuasaan dan bukan penaklukan. Saudara-saudariku, pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada, yang menjadi renungan kita atas firman yang baru saja kita dengar adalah bisa saya sampaikan. Yang pertama, kerajaan Kristus berbeda dari dunia. Dunia menilai keberhasilan berdasarkan kekuasaan, berdasarkan harta, bahkan popularitas. Sedangkan kerajaan Kristus menilai kesetiaan, kasih, pengorbanan, dan pengampunan. Dan renungan kedua, kerendahan hati sebagai jalan menuju kemuliaan. Apa maksudnya? Yesus meskipun Raja semesta alam, Dia memilih untuk merendahkan dirinya. Dia rela menderita dan mati demi keselamatan manusia. Nah, kita diajak meneladani sikap ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan renungan yang ketiga, pengampunan dan pertobatan. Penjahat yang bertobat disalib menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama ada pertobatan dan iman kepada Kristus. Pesan ini sangat relevan bagi kita orang muda yang seringkali menghadapi godaan dan kesalahan agar tidak putus asa dan selalu kembali kepada Allah. Dan renungan keempat, harapan dan kehidupan kekal. Yesus memberi jaminan hidup kekal bagi yang berserah kepadanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa penderitaan sementara di dunia ini tentu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dalam kerajaan Allah. Dan renungan yang kelima, peran orang muda di dalam gereja. Tentu orang muda dipanggil menjadi saksi kasih Kristus. Mereka adalah agen perubahan, pembawa harapan di dunia. Injil ini mau menegaskan bahwa keberanian memilih kebenaran dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus adalah tanda kerajaannya yang hadir di dunia.
Saudara-saudariku pendengar setia RRI Banten dimanapun berada. Lalu apa aplikasi Injil Tuhan kita Yesus Kristus hari ini dalam hidup kita sehari-hari? Bisa saya simpulkan, yang pertama, mengikuti Yesus dengan rendah hati. Belajar melayani bukan menguasai, menghormati orang lain, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, mengampuni dan memberi harapan. Kita belajar memaafkan orang lain, menghilangkan dendam, dan menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih. Yang ketiga, memilih kebenaran meskipun begitu sulit. Orang muda diajak untuk berani mengatakan ya pada nilai-nilai Kristus, meskipun saudara menghadapi tekanan dari teman-teman maupun tantangan sosial. Yang keempat, menghidupi kasih dalam komunitas kita. Menjadi saksi Kristus di dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan, dan di masyarakat, dan menolong yang lemah dan membela yang benar. Yang kelima, menyongsong masa depan dengan iman. Percayalah bahwa setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan dalam Kristus memiliki nilai-nilai kekal, meskipun tidak selalu diakui oleh dunia. Dan yang keenam, menjadi refleksi pribadi kita, bahwa setiap orang dapat merenungkan pertanyaan yang saya sampaikan ini. Yang pertama, bagaimana saya menanggapi ejekan, penolakan, atau ketidakadilan di dalam hidup saya? Apakah saya siap mengampuni dan memberi kesempatan kedua seperti Yesus? Lalu bagaimana saya dapat menjadi saksi Kristus di lingkungan saya sehari-hari? Terima kasih. Mari kita tutup renungan ini, mimbar agama ini, dengan berdoa. Ya Tuhan, Raja semesta alam, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan bahwa kerajaan-Mu adalah kasih, pengorbanan, dan pengampunan. Ajarilah kami meneladani Yesus dalam hidup sehari-hari. Kami bisa rendah hati, mengasihi tanpa pamrih, menjadi saksi-Mu di dunia ini. Berkatilah para orang muda, agar mereka menjadi pembawa harapan, penggerak kebaikan, dan pelaku kasih dimanapun mereka berada. Semoga setiap langkah mereka selalu mengikuti Engkau, Raja sejati, dan menemukan sukacita dalam hidup yang dipenuhi dengan kasih-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.